Dalam pelajaran anatomi, pasti kita tidak asing lagi dengan yang namanya persendian atau artologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persendian atau artologi? Artologi adalah ilmu yang mempelajari tentang persendian yang ada di dalam tubuh manusia. Sedangkan persendian adalah pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Artologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu kata arto yang berarti sendi dan logos yang berarti ilmu. Sendi merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang itu dapat bergerak. Hubungan dua tulang tersebut ialah biasa kita sebut dengan artikulasi. Sendi ada di manusia maupun hewan. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud persendian atau artologi, sekarang kita beralih ke fungsi sendi. Fungsi sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah sendi synarthroses. Sendi synarthroses atau sendi yang tidak dapat bergerak adalah sendi tetap atau sendi yang berserat. Sendi yang tidak memungkinkan gerakan sama sekali atau hanya memungkinkan gerakan sangat sedikit. Tulang di sendi ini tidak memiliki rongga sendi dan secara struktural disatukan oleh jaringan ikat fibrosa yang tebal. 2. Ampliarthrosis. Sendi ampliarthrosis dikenal sebagai sendi tulang rawan atau sendi kaku. Sendi-sendi ini didefinisikan sebagai 2 atau 3 tulang yang dipegang erat, sehingga hanya memungkinkan gerakan yang sangat terbatas. Tulang belakang adalah contohnya. Yang ketiga adalah diarthrosis. Diarthrosis dikenal sebagai sendi sinovial. Sendi ini memiliki cairan sinovial yang memungkinkan semua bagian gerakan yang bebas. Ini adalah persendian yang paling umum di tubuh manusia. Tidak seperti sendi fibrosa atau tulang rawan, sendi sinovial ini memiliki rongga yang berisi cairan di antara tulang penghubung, sehingga memungkinkan mobilitas yang lebih besar. Contoh sendi sinovial adalah tangan, siku, lutut, bahu, dan pinggul. Setelah itu kita akan beralih ke jenis-jenis sendi. Yang pertama adalah sendi fibrosa, merupakan persendian di mana permukaan tulang yang bersendi dihubungkan oleh selapis jaringan fibrosa. Jadi kemungkinan gerakannya itu sangat sedikit. Dan sendi fibrosa ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sutura, yang kedua syndesmosis, dan yang ketiga kyphosis. Jenis sendi yang kedua adalah tulang rawan. Sendi tulang rawan adalah jaringan ikatan elastis yang kuat dan membantu mengurangi gesekan antara tulang. Sendi tulang rawan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama synhondrosis dan yang kedua symphysis. Jenis sendi yang ketiga adalah sendi sinovial. Sendi sinovial ialah sendi yang dimana terdapat suatu rongga di antara dua ujung tulang. Rongga ini disebut rongga sinovial. Permukaan tulang yang bersendi diselimuti oleh selapis tulang rawan hialin. Pada rongga sinovial ini terdapat cairan yang mengandung asam hyaluronat yang dihasilkan oleh membran sinovial. Sekarang kita beralih ke macam-macam sendi. Macam-macam sendi terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah sendi peluru atau endartrosis, yaitu persendian yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Contohnya hubungan tulang lengan atas dan tulang gelang pinggul. Kedua adalah sendi engsel atau gyngulos, yaitu persendian yang memungkinkan gerakan satu arah. Contoh sendi pada lutut dan siku. Yang ketiga adalah sendi putar atau trochoidea, persendian yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya adalah hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang atas. Yang keempat adalah sendi plana atau selaris, yaitu kedua ujung tulang membentuk seperti pelana.
Contohnya adalah sendi pada tulang ibu jari dengan telapak tangan. 5. Sendi elips atau elipsoidea, yaitu kedua ujung tulang membentuk oval. Contohnya pergelangan tangan. Dan yang terakhir yaitu sendi geser, berupa pergeseran pada tulang. Contohnya itu gerakan pada sendi-sendi di antara tulang-tulang carpalia dan tarsilia. Sekarang kita akan membahas tentang gerakan-gerakan pada sendi. Yang pertama adalah bergeser, berupa pergeseran antar tulang. Contohnya gerakan pada sendi-sendi di antara tulang-tulang carpalia dan tarsilia. Yang kedua adalah ekstensi, berupa gerakan pelurusan sendi, terjadi pada sendi engsel. Contohnya ekstensi pada sendi lutut. Yang ketiga adalah fleksi, berupa gerakan pembengkokan sendi, terjadi pada sendi engsel. Contohnya fleksi pada sendi jari-jari. Yang keempat adalah abduksi, berupa gerakan menjauhi sumbu tubuh. Gerakan ini terjadi pada sendi peluru. 5. Adduksi, gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Gerakan ini berlawanan dengan gerakan abduksi. Yang keenam adalah rotasi, berupa gerakan berputar, terjadi pada sendi putar. Misalnya gerakan ketika menggelengkan kepala. Yang ketujuh adalah sirkumduksi, gerakan di mana ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujungnya proksimalnya tetapi terjadi pada sendi peluru. Yang kedelapan adalah pronasi, gerakan memutar lengan bawah untuk membalikkan telapak tangan, sehingga telapak tangan menghadap ke bawah bila diletakkan di atas meja. Yang kesembilan adalah supinasi, gerakan ini berlawanan dengan pronasi. 10. Protraksi, gerakan mendorong mandibula keluar. Dan yang terakhir adalah retraksi, gerakan mandibula ke dalam.